Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kali ini tutorialnya kita ingin coba membuat pembatasan hak atau pembatasan akses ketika misalkan Bapak Ibu ingin memasukkan materi di setiap pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4 sampai ke pertemuan 16 secara sekaligus, tetapi mahasiswa hanya bisa melihat pada saat misalkan sesuai jadwal kuliah tertentu. Jadi misalkan seperti ini. Di sini di pertemuan 1 sudah ada materi. Kemudian misalkan di pertemuan 2 kita ingin tambahkan misalkan materi tentang Linux, misalkan seperti ini, pengantar Linux. Kemudian di sini instruksinya baca dan pahami isi modul. Kemudian kita tampilkan. Next, kemudian di sini filenya kita upload. Kita upload dulu. Kita cari di My Document. Misalkan nih di bab 1 kita upload filenya. Di save. Misalkan ini tadi isi pertemuan 2. Kemudian misalkan Bapak Ibu misalkan masukkan lagi di bab 3 gitu. Di pertemuan 3 kita masukkan lagi file. Di pertemuan 3 misalkan sistem file Linux. Di sini instruksinya sama, baca dan pahami isi modul. Contohnya seperti itu. Next, kemudian kita tampilkan aja langsung. Filenya tetap kita upload lagi. Di bab 2, file kita upload, kemudian upload lagi. Oke, kemudian di save. Oke, nah jadi di sini nanti seandainya Bapak Ibu di awal ingin mengisi semuanya sampai pertemuan 16, itu nanti semua mahasiswa tetap akan bisa melihat materi yang Bapak Ibu berikan. Atau misalkan seperti ini, di pertemuan 3 kita akan berikan tugas assignment. Di sini misalkan buatlah resume bab 2. Kemudian di sini instruksinya kita buat, buka modul dan dibaca. Kemudian buat resume dari modul bab 2. Kemudian ini kita sembunyikan aja. Next, kemudian di sini kita tambahkan aja kalimatnya tugas. Tugas buat resume bab 2. Kemudian tugasnya di sini ada allow submission, artinya tugasnya bisa diupload mulai tanggal berapa gitu. Mulai tanggal berapa, jam berapa. Misalkan di sini kita set mulai dari jam 1 sudah bisa diupload. Due date di sini tanggal terakhir upload misalkan jam 5 sore misalkan seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu tidak mengaktifkan ini, maka ketika mahasiswa mengupload tugas lebih dari jam 5 sore, lebih dari jam 17 ini, maka di situ nanti akan ada keterangan terlambat. Jadi di sini pengumpulan tugas terakhir misalkan 14 Oktober 2020 jam 5 sore, maka lewat dari jam ini mahasiswa tetap akan bisa mengupload tugas, tapi ada keterangan terlambat. Nah, tetapi apabila Bapak Ibu dosen mengaktifkan yang di sini, cut off date, misalkan tanggal 14 Oktober, jamnya sama, jam 17.00. Nah, maka di sini setelah
masuk lewat dari jam ini, maka mahasiswa tidak bisa lagi mengupload. Jadi kalau ini diaktifkan, mahasiswa tidak bisa mengupload tugasnya lagi. Nah, kemudian ini ada tanggal untuk memberi peringatan, untuk mengingatkan kita bahwa ada tugas yang harus dinilai. Itu bisa Bapak Ibu setting mau tanggal berapa. Next, kemudian di sini ada dua tipe submit tugasnya. Kalau online text, tugasnya berarti diisi di halaman virtual class. Kalau file submission, tugasnya nanti diupload dalam bentuk file. Jadi contohnya misalkan di sini saya buat online text aja. Di sini saya hilangkan. Kemudian di sini sudah saya save. Nah, seperti ini. Di sini ada tugas, file, materinya, kemudian ada tugasnya. Nah, semua materi ini, materi pertemuan 2, pertemuan 3, dan seterusnya, itu mahasiswa bisa langsung melihat. Mahasiswa bisa langsung melihat isinya. Kemudian misalnya tugas, ya kita coba contohnya, kita logout, masuk sebagai mahasiswa, 08, 02, 077, masuk sebagai mahasiswa, kita masuk ke Sol A tadi, sistem operasi lanjut kelas A. Nah, jadi mahasiswa di sini sudah bisa melihat misalkan materi dari pertemuan 2, dia akan download. Kemudian misalkan materi dari pertemuan 3, mahasiswa sudah bisa melihat. Kemudian tugas, mahasiswa sudah bisa melihat tugas dan instruksinya. Tapi mahasiswa belum bisa mengupload karena, nah di sini ada add submission. Ya misalkan di sini, oke, di sini tadi kita set tanggal 7 Oktober, artinya di sini mahasiswa sudah bisa mengupload tugas. Sudah bisa mengupload tugas. Nah, kemudian seharusnya di sini misalkan materi atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen itu di sini materinya misalkan atau tugasnya belum bisa dibaca oleh mahasiswa. Jadi caranya Bapak Ibu dosen, ini saya keluar dulu, login sebagai dosen lagi. Kita masuk ke Sol A tadi. Bapak Ibu bisa aktifkan, ini kita turn on editing dulu. Oke, kita aktifkan di sini. Nah, di materi yang kedua misalkan kita edit dulu. Kita kasih di sini restrict access, atau kalau di set bahasa Indonesia di sini itu akan menjadi pembatasan akses. Di sini Bapak Ibu bisa tambahkan date. Artinya misalkan seperti ini, materinya hanya bisa dilihat tanggal 14 Oktober, misalkan jam 1. Next, kalau sudah, kita save. Oke, nah seperti ini. Misalkan materi ketiga juga hanya bisa diakses tanggal berapa, kita set juga. Di sini kita set, kita tambahkan date. Kita tambahkan misalkan hanya bisa diakses tanggal 21 jam 1, 21 Oktober jam 1. Kita set. Oke. Nah, begitu juga dengan tugas. Agar mahasiswa tidak bisa melihat tugas minggu depan itu, Bapak Ibu bisa set di sini pembatasan aksesnya, edit. Kemudian kita set restrict aksesnya, tambahkan misalkan jam.
Misalkan hanya bisa diakses tanggal 21 jam 1. Misalkan seperti itu. Anggap saja tugasnya tadi itu tanggal 21, tugas untuk tanggal 21. Di-set. Sehingga jadi setiap materi yang ada di pedoman 2, 3, 4, dan 5 itu nanti kalau misalkan login dari sisi mahasiswa, misalkan ini kelas A, itu mahasiswa tidak bisa melihat materi yang di pertemuan 2. Tapi setelah masuk tanggal 14 Oktober di pertemuan 2 misalkan, maka mahasiswa sudah bisa mengklik ini. Begitu juga dengan pertemuan 3, pertemuan 4, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa memberi pembatasan akses materi dan tugasnya itu hanya bisa dilihat pada tanggal berapa atau misalkan minggu depan gitu. Baik, terima kasih untuk tutorial kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.